Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Fargus Tepuh dengan ujung NIM 23 yang mempresentasikan proposal saya yaitu deteksi serangan social engineering berbasis teks bahasa Indonesia pada platform pesan instan menggunakan metode fine-tune Indobird dengan pendekatan visual learning. Nah, di sini akan membahas tentang uh, research proposal saya dari bab 1 sampai bab 3. Oke, lanjut. Nah, the growing threat landscape. Oke, di sini platform pesan instan menjadi media yang lebih masif dipakai di Indonesia, sehingga secara alami menjadi target yang high return bagi penyerang. Nah, di saat bersamaan itu, lanskap ancaman menunjukkan kalau misalnya social engineering, khususnya phishing itu semakin didorong oleh AI. Nah, yang saya tahu, sehingga AI ini bisa membantu variasi teks penipuan yang memproduksi cepat dan juga bisa lebih meyakinkan. Nah, secara konteks Indonesia itu tantangan itu bukan cuma soal phishing, tapi juga ada variasi slang juga. Nah, di sini ada 3 core challenge yang ada di deteksi bahasa Indonesia yang sudah saya tulis. Ini ada linguistic complexity, itu bahasa percakapan berbahasa Indonesia itu lebih memiliki tantangan unik. Antara lain itu penggunaan slang singkatan yang luas, salam ketik juga, dan juga campuran bahasa Inggris. Nah, variasi ini cocok untuk membuat pendekatan pola tradisional menjadi nggak efektif dan juga pemahaman bahasa alam itu lebih canggih. Oke. Selanjutnya itu ada evolving attack tactics. Nah, teknik manipulasi yang umum yang digunakan untuk meliputi penciptaan urgensi palsu, ancaman dan pemukiran akun, atau mungkin ada janji atau imbalan, serta penyamaran sebagai entitas percaya seperti pihak bank, administrator atau kurir pengiriman yang sering sudah digunakan di zaman sekarang. Yang terakhir itu adalah limited label data. Nah, tantangan praktis dalam memperoleh data pelatihan berlabel yang memadai untuk pesan social engineering berbahasa Indonesia sering menyebabkan itu ada overlifting. Nah, jika menggunakan pendekatan supervised learning konvensional. Oke, itu ada state of the art dan research kit. Klasik ML itu maksudnya mesin learning klasik yang yaitu TF-IDF dengan klasifikasi SFM dan atau logistik regression. Deep learning kami menggunakan model transformer seperti Ember dan berbagai varian Ember lainnya. Yang terakhir itu ada imitation, itu model non-Indonesia sering gagal menangkap bahasa lokal dan juga membutuhkan dataset yang berukuran lebih besar. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan research dan juga ada smart objective. Nah, apa itu? Nah, yang pertama itu adalah apa sih karakteristik dan juga tentang deteksi spesifik dari serangan social engineering yang berbasis teks dan berbahasa Indonesia. Yang kedua itu adalah model kriteria. Ya, itu adalah kriteria apa yang dibutuhkan untuk model yang akan diperlukan untuk mendeteksi bahasa itu yang berbahasa Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah effectiveness measurement. Nah, itu adalah seberapa efektif sih model yang robot ini dengan pendekatan visual learning. Dan juga itu terakhir adalah framework implementation. Nah, bagaimana kerangka kerja itu membantu dalam mengatasi masalah ini? Nah, tujuan terukur itu ada 4. Mengidentifikasi, mendokumentasikan karakteristik linguistik, mengembangkan dan melatih model deteksi, melakukan evaluasi kuantitatif, dan juga menghasilkan penambahan anotasi dan rekomendasi implementasi untuk praktisi. Nah, lanjut. Research boundaries, ruang lingkup dan batasan penelitian. Nah, mungkin di sini saya buat ada 4 poin untuk ruang lingkupnya. Nah, itu di situ ada meneliti fokus. Itu kami itu saya itu hanya mencakup pesan instan berbasis teks. Nah, terus ada output deliveries. Itu mendeteksi itu pemilihan pemrosesan dan hasil evaluasi over itu bukan sistem yang diproduksi penuh oleh saya. Nah, yang ketiga itu adalah language scope,
Itu fokus utama kami itu pada bahasa Indonesia, dan juga yang terakhir itu ada legal consideration, yaitu aspek yang hukum dan regulasi itu diposisikan sebagai latar belakang kami. Nah, lanjut ke metodologi desain research. Oke. Di sini kami mengadopsi sistem kerangka desain science research methodology atau DSRM. Nah, eksperimen saya desain itu agar fair dan repeatable. Nah, data dibagi sebagai stratified dan test tetap disimpan. Nah, untuk visual itu saya ambil contohnya itu per kelas dan tren K itu 98, 16, 32 untuk mensimulasikan kondisi label yang minim realistis. Setiap skenario itu diulang beberapa shift supaya hasil itu nggak kebetulan. Terus dilaporkan ke MEAN STD. Saya bandingkan baseline klasik TF-IDF plus dengan logreg atau SVM, baseline transformer multilingual seperti Ember, dan juga model 2 utama itu ada Indober dan juga dengan 2 opsi pelatihan. Nah, rational service saya jelaskan pada data yang sangat kecil, fine tuning untuk full transformer cenderung overfit dan nggak stabil, dan juga service itu melakukan constructive tuning, embedding, dan classifier ringan sehingga biasanya lebih robust di fusion. Nah, data source itu ada kombinasi data set publik dan juga pengumpulan data primer. Nah, dan juga di sini membuat agar bisa dipertanggungjawabkan dari proposal ini, itu menyusun itu pedoman anotasinya itu definisi SE dan non SE, aturan keputusan cepat, serta contoh kasus ambigu. Misalnya itu kayak ada contoh permintaan OTP hampir selalu indikator kuat. SE sementara keberadaan link saja tidak cukup, harus dilihat konteksnya. Apakah itu legit seperti undangan, kelas, atau kerja. Untuk quality control itu saya memberikan minimal 2 anotator yang memberi label pada subset yang sama lalu dihitung oleh Cohen kappa untuk mengukur agreement di luar kebetulan. Kalau kappanya itu rendah, maka dilakukan adjudikasi dan revisi pedoman. Ini penting karena kualitas label akan menentukan kualitas model yang akan saya buat. Oke. Jadi itu end-to-end detection pipeline. Oke, di sini end-to-end detection pipeline itu itu ada kami membuat pipeline itu dibuat itu secara security aware. Nah, setelah data masuk, tahap yang paling awal itu adalah anonimalisasi dan juga masking untuk melindungi privasi, khususnya nomor telepon, URL, OTP, dan nomor rekening. Lalu pre-processing itu dibuat ringan biar nggak merusak sinyal-sinyal penting seperti poliovalensi dan STI. Nah, di sini di data injection itu kami mengumpulkan pesan dari data publik, terus kami mentransformasi pelindung privasi pada informasi sensitif yang dikirim, terus normalisasi data dan tokenisasi akan yang menghilangkan tanpa menghilangkan sinyal serangan, dan juga pembuatan data latih validasi uji dengan set uji. Oke. Dual model training path. Nah, itu ada future path, supervised path, dan juga kami membuat evaluasi dan analisis atau evaluasi matrisis, analisis kelas kesalahan untuk false positif atau false negatif, identifikasi pola penggabungan, dan juga output prediction. Nah, kenapa kami menggunakan Indobar dan juga Servit? Nah, model transformer yang dipelatih yaitu Indobar khusus itu adalah dia itu bisa unggul dalam menangkap nuansa linguistik, konteks budaya, dan ekspresi untuk yang lokal Indonesia. Nah, model ini lebih menunjukkan kinerja yang kuat di berbagai tugas NLP Indonesia dan juga memberikan dasar pokok untuk transfer learning ke deteksi rekayasa sosial. Makro F1. Nah, untuk metrik akurasinya. Nah, terus untuk verifikasi itu saya memastikan desain sistem ini sesuai dengan literatur security melalui
as per review. Nah, minimal dari pembimbing atau pihak yang memahami NLP atau security. Untuk validasi, metrik utama adalah saya adalah makro F1 karena data security sering imbalance. Akurasi bisa menipu jika non SE jauh lebih banyak, dan juga ada conversion matrix untuk melihat pola false dan positif. Lalu ada error analysis yang menjadi komponen wajib kalau misalnya ada false negatif karena opsi positioning atau gaya bahasa scam baru, dan juga false positif pada pesan promosi error. Selanjutnya itu ada business contribution dan deliverables. Oke. Di sini kontribusi utama saya itu yaitu bukan hanya untuk skor model, tapi sebuah pipeline yang realistis untuk konteks Indonesia yang memperhatikan privasi, low masking, menyediakan pedoman notasi yang bisa direplikasi, dan juga prosedur evaluasi future ketatnya dengan multisig. Output penelitian ini mencakup artefak teknis serta core akademis sesuai TOR yang dibagikan. Nah, mungkin segitu saja untuk penelitian saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan juga jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.